Halo, Kamu sibuk ya? lagi ikut pelatihan nih, ada apa? Enggak ada yang penting. Kalau gitu sibuk aja ya? Gak apa-apa, nanti aku telepon balik. Cheers. Kalian di sini. Halo. Selamat malam, aku baik-baik aja. Kalau kamu, Ini Airuike. Baoluo. Senang bertemu denganmu. Kalian mau minum apa? Maaf, Rencana ke depan apa? rencana ke depan gimana? Mengingat kita punya kontak di Shanghai sekarang. halo. Halo, kamu di luar ya? Hari ini lembur baru pulang mau balik. Banyak kerja ya? Kalau gitu, cepetan pulang istirahat. Besok aku libur, kita video call ya. Halo, dengar nggak? Dengar. Selamat siang, selamat malam. Kemarin kamu telepon mau ngomong apa ya? Kemarin pameran seni avant-garde tutup. Dina puji aku di pesta penutupan. Selamat ya, Dina, puji kamu. Kemarin malam kamu di Shanghai. Aku udah bilang minggu lalu di Shanghai. Iya. Ayo kamu seharian gini. Seharian ngantuk. Kemarin malam kamu ngapain sama Naomi? Pergi sana. Halo. Pergi sana. Naomi siapa? Teman kerja bos aku. Kemarin malam lembur bareng. Cewek. Jangan-jangan kamu cemburu. Teman sekamar aku suka bercanda. Dia ngomong sembarangan. Macet apa marah? Nggak marah. Tapi kemarin kamu tidak membalas teleponku. Juga tidak mengucapkan selamat malam.
Hanya sekali ini saja kok. Tapi aku akan khawatir sama kamu. Sudah tahu lain kali tidak akan lagi. Kemarin memang sibuk sampai larut malam sampai lupa. Kedepannya setiap malam akan mengucapkan selamat malam padamu. Percayalah padaku. Senyum dong. Siotong, kamu sudah selesai kerja? Manajer sukalau tidak ada apa-apa, kami pulang dulu ya. Ya sudah, pulang saja, sampai jumpa. Sampai jumpa, sampai besok. Halo, kamu di luar ya? Hari ini lembur baru saja selesai kerja dan sedang bersiap pulang. Sampai segitu sibuknya ya? Kalau begitu kamu cepat pulang dan istirahat saja. Pastikan dulu jenis pamerannya. Apakah pameran tunggal seniman independen? Atau pameran tematik? Untuk acara besar tertentu. Seperti pameran seni teknologi, pameran seni media baru, dan sebagainya. Tentukan jenis yang spesifik sesuai kondisi aktual. Oke. Bisa. Oke, sudah tahu. Oke, sampai jumpa, sampai jumpa. Kenapa diam saja, sudah ngantuk ya?
Emailmu sudah saya terima. Lumayan juga ya, ini saja bisa ketemu. Kok belakangan ini berganti profesi kayak Sherlock Holmes nih? Aku lihat dulu. Marah ya? Kan cuma minum-minum sama teman kantor. Ini saja tidak boleh. Ini yang kamu bilang lembur ya? Iya, ini lembur. Siapa yang bilang? Lembur harus duduk di depan komputer. Kita kan satu profesi. Menjaga hubungan dan jaringan. Kita ikut pesta dan perayaan. Serta acara-acara sosial, siapa yang bisa jamin tidak ada lawan jenis di sana? Tapi aku tidak bohong sama kamu. Aku juga tidak. Kalau aku bilang ke kamu aku di bar, apakah kamu akan seperti sekarang ini curiga-curiga? Aku pikir lebih baik tidak usah ribet, jadi tidak bilang ke kamu. Jadi karena aku terlalu curiga, kamu terpaksa berbohong ya? Aku tidak berbohong. Apakah setiap hari aku harus melaporkan apa yang kulakukan dan siapa yang kutemui? Dengan sangat detail kepadamu, bahkan jika bukan lembur. Apakah aku tidak punya hak untuk minum segelas? Apakah kamu ingin mengatur segalanya seperti ibuku? Aku tidak ingin mengaturmu. Ada perbedaan waktu 6 jam di antara kita. Setiap kali kita harus menunggu waktu yang tepat untuk berbicara beberapa kata. Kamu tidak mau bilang ini itu. Lalu apalagi yang bisa dibicarakan? Aku benar-benar tidak punya tenaga untuk bertengkar denganmu. Maaf Meigui. Setiap hari aku. Pelatihan dan jamuan. Sungguh sangat melelahkan. Baru saja emosiku sedikit tidak terkendali, jangan dipikirkan. Kamu tidak tahu setiap hari betapa aku merindukanmu. Motivasiku bangun setiap hari adalah memikirkanmu. Aku sangat berharap begitu membuka mata, kamu sudah ada di sampingku.
Ingin memelukmu. Ingin memelukmu dengan erat. Jangan marah lagi ya. Aku salah. Aku kira matematika orang Cina semuanya bagus. Ini kelalaianku akan segera diperbaiki. Kontraknya hampir ditandatangani. Baru sadar jumlahnya salah. Katanya kamu setiap hari lembur kamu ngapain aja. Kurasa cuma nongkrong di kantor telepon internasional. Airuike adalah anggota timku. Ini tanggung jawabku. Kontrak pasti akan ditandatangani tepat waktu. Airuike, kamu anggota timku. Ini tanggung jawabku. Aku tidak akan memihakmu. Aku tahu kamu bekerja keras, tapi jangan biarkan hal-hal itu mempengaruhi pekerjaan utama. Baik. Kamu tahu klausel kontrak dalam masa berlaku? Sangat-sangat penting. Setelah masa berlaku berakhir, itu akan menjadi bencana. Baik. Kamu juga tahu risiko keuangannya sangat besar. Kenapa kamu datang? Maaf.
Ini Naomi, kepala tim saya. Pacar saya Mei Gui. Halo, Sangat senang bertemu denganmu, aku juga. baiklah aku biarkan kamu pergi sampai jumpa besok. Sampai jumpa. Tunggu sebentar. Malam ini aku akan mengirimkan kontrak baru kepada Anda. Pacar saya tiba-tiba datang, ini agak merepotkan. Jangan khawatir jika ada masalah. Telepon saya oke. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa. Bagaimana kamu sampai ke sini? Dengan tur-tur 7 hari di Prancis. Di Paris hanya bisa tinggal 2 hari, turun pesawat langsung mencari kamu. Kenapa sudah bangun? Kontrak ini harus selesai hari ini. Besok baru ada waktu untuk menemanimu. Teman sekamarmu mana sudah larut belum pulang? Sedang dinas luar. Kenapa Naomi ikut pulang ke rumahmu? Hanya untuk membantu saya mengubah kontrak ini. Tidak menyangka kamu bisa datang menengok saya. Karena kamu pernah bilang ingin bangun tidur saya sudah di sampingmu. Bisa memeluk saya dengan baik. Kapan kamu selesai menulis? Seharusnya sebentar lagi. Pelatihan manajemen harus bergilir di berbagai departemen. Sekarang saya bekerja di departemen operasi. Tidak terlalu familiar, jadi mungkin butuh waktu lebih lama. Untungnya tahun depan giliran selesai. Nanti saya mungkin akan ditempatkan di departemen pemasaran. Setelah stabil, saya bisa mengajukan izin tinggal tetap. Kamu mau mengajukan izin tinggal tetap. Kamu tidak pulang ke negara asal. Ambil izin tinggal tetap dulu. Pulang atau tidak nanti saja dibicarakan. Lalu bagaimana dengan saya? Jika saya bisa menjadi manajer departemen pemasaran, nanti gaji saya akan naik 2 kali lipat. Kita bisa menyewa apartemen sendiri. Kamu datang tinggal akan lebih mudah. Kamu menyuruh saya datang ke Prancis. Iya, kamu kan belajar seni. Di sini adalah ibu kota seni, sangat cocok untukmu. Lalu orang tua saya bagaimana? Dan pekerjaan saya bagaimana? Kakak kan ada di Beijing, ngapain kamu khawatir? Lagian kerja kamu cuma asisten, gak ada masa depan. Kurator. Oke, kurator. Tapi Qingting bukan perusahaan besar. Katanya Jin Venture cuma terdaftar di Hong Kong. Skala dan reputasinya biasa aja.
Kenapa kamu bisa ambil keputusan buat aku? Ini keputusan yang benar. Tapi itu bukan keputusan aku. Banyak orang mati-matian pengen ke luar negeri. Bukannya karena di luar negeri lebih banyak kesempatan. Tapi hidup aku ada di sini. Kamu atur aku ke Prancis. Nanti hidup aku harus berputar sama kamu ya. Aku nggak bilang gitu. Tapi sikap kamu kayak aku harusnya ke Prancis. Ikut kamu karena kerja aku nggak bagus. Nggak penting, nggak seberharga kerja kamu. Aku nggak mengecilkan nilai kamu. Orang kan cari yang lebih baik. Bukannya buat masa depan kita berdua. Itu masa depan kamu. Kamu nggak pernah mikirin aku. Kamu ngomong gitu bikin sakit hati. Aku cuma merasa kamu nggak seharusnya ambil keputusan sendiri. Kamu kebanyakan mikir. Aku cuma ngasumsi aja. Pelatihan belum selesai. Jangan marah. Kerja aku harus selesai hari ini. Kalau nggak selesai nggak keburu tidur aja. Jangan marah ya. Ribet nggak? Tidur aja. Mei Gui. Bangun-bangun hari ini rencana kita berubah. Tadinya aku cuti sehari tapi bos besar mau rapat siang ini. Jadi kita harus buru-buru, ayo bangun. Pagi ke Louvre, siang jam 1 ke Menara Eiffel. Sebelum jam 3 aku harus balik ke kantor. Bangun. Sini, lihat potret pria ini waktu kita semester 1. Seluruh kelas pernah lihat potret ini, sekarang lihat yang asli. Lihat dia, lukisannya bagus nggak? Lihat. Kamu lihat goresannya, lihat. Lihat goresannya, halus banget. Masih banyak lukisan yang kamu lihat waktu kuliah, ayo. Masih banyak lagi, lihat dong. Ini dari abad 18.
Gimana, udah milih belum? Ini. Kerang rebus dengan arak. Ini terlalu lama, kita nggak sempat. Makan yang simpel aja yuk, sandwich. Pelayan. 2 sandwich. Oke, Makasih. Tunggu dulu. Bisa bantu fotoin aku nggak? oke bisa. Makasih. Oke, oke, oke. Oke. Tunggu aku di sini ya bentar. Duduk dulu aja. Naomi, sini dong. Semuanya sini. Hari ini hari yang sangat spesial. Aku mau bagi-bagi kebahagiaan nih. Pertama-tama, bulan ini kita akhirnya selesai. Proyek kota dan seniman. Sudah berusaha keras. Proyek ini dapat feedback yang sangat bagus. Sebelum momen ini, aku nggak pernah sadar. Kita jalan ke arah yang berlawanan. Dulu kukira kita semakin dekat. Ternyata cuma lewat aja. Ayo pulang, aku masakin kamu makan enak. Oke, Pak. Dengan senang hati, sangat senang. Ini yang kamu mau ya, oke. Makasih. Halo Pak, mau pesan apa? Oke, tentu saja, makasih. Halo, minta 1 baget. Oke. Mau yang lain nggak? 1 camembert. Oke. Mau kaviar nggak? Oke, makasih. Oke, dengan senang hati. Jangan beli kaviar mahal banget. Gak apa-apa. Malam ini aku harus kasih kamu kompensasi yang layak.
Uang kembalian Anda. Halo. Tidak bisa malam ini, saya ada acara. Baiklah, tapi saya harus membawa pacar saya. Baik. Jangan gugup, pesta ini akan santai. Ibumu sering memintamu datang ke acara kantornya. Dia kenal banyak orang di dunia fashion dan bisnis. Orang kaya sangat tertarik pada seni dan acara budaya. Airwike ini kelisi. Pacar Jessica. Ngomong-ngomong, dia akan segera sampai. Kalian mau minum apa, sampanye atau anggur merah? Mau minum sampanye. Baik, sampanye. Pelayan. Kelisi ini pacar saya, Megui. Halo. Bersulang. Saya akan menjemput ibumu. Semuanya baik-baik saja. Kelisi adalah ibuku. Pacar. Ini ibuku. Selamat datang. Megui pacar saya, Huang Yimei, sebelumnya sudah saya sebutkan. Halo. Halo, Tante. Lulu juga datang, sebentar lagi saya akan menyapanya. Baik. Santai saja. Terima kasih. Lulu siapa? Pacar waktu sekolah. Ibumu tahu kamu bawa pacar. Sengaja menyuruhmu menyapa mantan pacar. Orang tuanya dan ibuku sudah berteman lama. Kalau ketemu di acara seperti ini tidak menyapa itu tidak sopan. Lagi pula di sini semua orang santai. Tidak banyak aturan. Mari saya perkenalkan. Mr. Song, Mrs. Song, lama tidak bertemu, halo Lilina. Lama tidak bertemu, ini pacar saya, Megui. Huang Yimei.
Mei Gui. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Segera hubungi kembali. Jalanan Paris sangat kacau. Jangan sendirian. Halo. Baik. Aku akan segera ke kantor. Pak Jiang, ada beberapa kontrak yang perlu Bapak tanda, Pak Jiang. Letakkan di sini saja. Apa ada yang bisa aku bantu lagi? Tidak ada lagi, kamu bisa pulang dulu. Tunggu sebentar. Tolong ambilkan kopi untukku. Paris itu indah, tapi aku bukan bagian dari sini. Tubuh sudah kembali, kapan hati akan kembali? Susu. Pernahkah kamu mengalami momen seperti itu? Tiba-tiba di pikiran. Ding. Semuanya menjadi jelas. Pencerahan-pencerahan terjadi dalam sekejap. Tapi sebelum itu terjadi, orang harus melalui waktu yang lama. Berjuang dan meragukan diri sendiri. Tapi begitu itu terjadi, semuanya menjadi berbeda.
Halo Pak Jiang. Situasinya sudah stabil, tapi hamil di usia ini. Masih ada risiko tertentu. Sebaiknya dirawat di rumah sakit beberapa hari, lakukan pemeriksaan menyeluruh. Baik, Apa hubungan kalian? dia bosku. Kalau nanti perlu operasi, perlu tanda tangan keluarga, bisa dihubungi. Kamar 6 di sana, terima kasih. Bagaimana keguguran? Tidak keguguran kan? Kamu sudah tahu. 2 hari lalu lihat dia muntah-muntah di toilet. Mungkin dia sendiri baru tahu saat itu. Bukannya dia masih single. Siapa bilang dia single? Benar juga tidak disebutkan, bukan berarti tidak ada. Aku akan segera minta Aimi menghubungi kontak darurat karyawan. Cari nomor telepon suaminya. Jangan, dia sudah mengajukan permohonan cerai. Biarkan dia sendiri yang memutuskan. Seperti apa suaminya? Bermarga Gu. Dina kenal saat kuliah di New York. Dia bisa masuk ke dunia seni juga karena suaminya. Mengapa mereka tidak tinggal bersama? Perusahaan Pak Gu ada di Hong Kong. Dina tidak bisa melepaskan urusan di Beijing. Mereka sudah berpisah cukup lama. 2 bulan lalu Dina pergi ke Hong Kong untuk menemui Pak Gu dan membicarakan perceraian. Mungkin saat itu dia hamil. Apakah perceraian itu masih akan dilanjutkan? Ayo urus dulu prosedurnya. Kenapa kamu belum pergi? Aku tidak salah melihatmu, kamu sangat mengerti aku. Aku sedang memikirkan hal ini. Dokter memperbolehkan minum ini. Operasiku bukan besok, ayo. Kenapa hanya ada 1 gelas, mana punyamu? Berapa kali kamu mencuri minumanku, aku sudah tahu. Jangan pura-pura. Cepatlah. Bersulang. Pak Jiang, apakah anak itu milik Pak Gu? Kalau bukan milik, siapa lagi? Hebat juga, Pak Jiang masih kuat. Kamu bilang siapa yang tua? Bukankah Pak Gu sudah hampir 60 tahun? Ya? Kamu bilang sapi tua membajak tanah gersang, ternyata bisa menanam. Pak Jiang, ada satu hal yang tidak aku mengerti. Kehamilan dan perceraian ini. Bagaimana 2 hal ini bisa terjadi bersamaan? Xiao Sue. Kenapa kamu tiba-tiba datang ke Hong Kong? Kenapa tidak memberitahu sebelumnya, aku bisa menjemputmu? Ayo duduk. Lapar tidak? Kalau lapar aku akan menyiapkan makanan. Tidak usah. Ayo minum teh. Ini. Silakan kamu tanda tangan saja. Pengacara sudah memberitahuku. Sayang,
Apakah kamu hanya meminta sedikit ini? Masih ada sahammu di perusahaan. Semua itu adalah hasil kerja kerasmu selama ini. Delapan tahun. Banyak kenangan indah. Apakah kamu benar-benar tidak mau apa-apa, tidak menyesal? Kamu sudah memberiku banyak. Dari kamu, saya mendapatkan wawasan, sumber daya, dan cinta. Cinta. Meskipun kami masih saling mencintai, tapi sudah tidak bisa bersama lagi. Maka lebih baik saling membebaskan. Meninggalkan kekasih dan melepaskan anak. Apakah kamu tidak akan menyesal di masa depan? Karena kita sudah membahas ini hari ini, saya akan bicara lebih banyak denganmu. Saya dan Laugu sebenarnya sudah tinggal terpisah selama bertahun-tahun. Kami tinggal di Hong Kong dan Beijing. Dia tidak mau pindah ke Beijing untuk saya. Saya juga tidak bisa pindah ke Hong Kong untuknya meninggalkan segalanya di Beijing. Kita berdua belajar seni. Kamu bilang, mana yang bisa mengekspresikan diri, kreasi bertema atau kreasi bebas? Tentu saja kreasi bebas. Menikah dan punya anak bagi saya adalah kreasi bertema. Saya sangat mencintainya. Tapi saya tidak ingin seumur hidup hanya menjadi Nyonya Gu. Saya ingin menjadi diri sendiri. Jadi saya memilih untuk berekspresi bebas. Permisi, Anda mencari siapa? Xiao Sue. Biarkan dia masuk. Maaf, bisakah kita diberi lebih banyak waktu? Apa yang perlu disiapkan, beritahu saya saja. Baik, operasi dalam setengah jam. Semua perhiasan harus dilepas. Tidak makan atau minum ya setengah jam lagi. Terima kasih. Terima kasih. Jaga dia dengan baik untuk saya. Ingatkan dia untuk makan tepat waktu dan jangan biarkan dia minum alkohol. Di rumah sakit tidak boleh minum alkohol.
Tidak semua orang hidupnya memiliki keberuntungan yang cukup untuk menemukan cinta sejati. Tapi saya masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Banyak jalan yang harus ditempuh. Semua ini sama pentingnya dengan cinta. Sebelumnya kamu bertanya pada saya, apakah saya akan menyesal? Kamu tidak akan menyesal. Kamu memiliki tekad untuk bertahan sampai akhir, juga punya keberanian untuk menerima kehilangan. Ambil ini. Kirimkan ke pengacaraku.